Kedujati ya. Sudirman langsung sebetulnya. Simpang 5 itu kan dari Oh iya, Sudirman. Jalan Raya Pos itu kan di foto pos itu. Raya Barat, Jalan Raya Timur. Sudirman itu Jalan Raya Barat. Nah, yang Ahmad Yani, nah, jadi mulai dari Jalan Asia Afrika tuh Persimpang 5, ya. Jalan Raya Timur sampai terus ke Cibiru. Cibiru ya. Itu Jalan Raya Timur. Oke. Tapi entah tahun berapa itu berganti. Pasti itu biasanya ada perubahan kebijakan dari pemerintah. Ya, kalau nama jalan itu harus, setahu saya sih harus ada persetujuan dari Dewan. Supaya tidak terjadi clash, karena ada kejadian gini kali ini di tempat saya itu namanya babakan apa gitu namanya, babakan terep kalau nggak salah. Nah, itu kan udah kesepakatan warga di situ dari zaman dulu babakan terep, dan tiba-tiba itu ada tokoh yang merasa tokoh lah mungkinnya di situ mendirikan pesantren. Kemudian jalan itu dirubah menjadi nama si tokoh itu Kiai Haji Anu gitu. Akhirnya kan jadi pertentangan dan lumayan itu rada seru itu gitu, kan. Akhirnya si nama jalan itu diruntuhkan, bersama-sama diruntuhkan. Nah, itu, supaya tidak begitu, baiknya memang dari pemerintah ya, yang kalau memutuskan ya. Tapi sebetulnya Tidak kalau sepihak gitu. tapi kalau untuk di tingkat lokal, misalnya di tingkat ya kampung atau desa, kalau misal bisa dimusyawarahkan, kenapa tidak? Jadi misal yang tadinya babakan terep itu tadi kan sudah benar daging tuh si babakan terep itu kan, ketika diganti dengan nama tokoh siapapun itu, kan pasti si tokoh itu ada keluarganya, ya kan? Warga masyarakat tuh pasti ada tokoh masyarakatnya yang dituakan lah gitu kan, yang dianggap sebagai sesepuhnya, yang sebagai ketua komunitasnya gitu, komunitas masyarakat itu bisa membuka komunikasi. Gini gimana nih kalau diganti? Jadi tidak sekonyong-konyong ganti aja gitu kan, nggak bagus lah. Ya mungkin itu juga sudah melalui mediasi, tapi tetap saja mungkin ada Ya kan makanya memaksakan gitu. Nah, berarti kan ketika ada pertentangan seperti itu berarti ada yang salah dalam berkomunikasi. Bukan caranya atau bagaimana, tapi yang pasti ada yang salah karena terjadi gitu kan kejadian seperti itu. Karena memang toponim ini penting bagi masyarakat dan apalagi untuk individu, terutama untuk yang dianggap penguasa saat itu mungkinnya, karena itu bisa memberikan atau menjadi jejak ya, jejak dia, jejak apa ya, jejak pemerintahan. Kalau pemerintah misalnya bisa jadi jejak kebudayaan juga. Jadi perkembangan sebuah kota itu kita bisa lihat dari toponiminya juga. Tapi yang menarik itu, walaupun bisa sudah diganti nama, kita balik lagi tadi, tetap orang-orang itu tahunya jalan yang lama. Misal kalau di Bandung ada jalan Bernata Kusuma, orang-orang, saya yakin 9 dari 10 orang Bandung atau yang melewati jalan itu tetap menyebutnya Jalan Cipaganti. Meskipun sudah ganti. Terus Jalan Wahid Hasyim. Tetap orang-orang akan nyebutnya Jalan Kopo. Iya. Gitu kan, nggak akan gimana di Jalan Wahid Hasyim pasti nggak akan, pasti akan nyebutnya Kopo. Iya. Jalan R.E. Marta Dinata, orang-orang pasti akan nyebutnya Jalan Riau. Nggak akan kan gimana di Marta Dinata gitu kan. Marta Dinata di mana? Marta di mana? Nah itu kan itu membuktikan bahwa si nama itu sudah melekat dalam alam pikiran masyarakat setempat. Nah coba gini, kalau Bung Adi perhatikan, jalan-jalan di Bandung itu sebetulnya berkelompok. Misalnya Gasibu ya? Nah, Gasibu di belakang kantor pusat PT Telkom. Iya. Piit, Glatik, Puyuh, Puter, Gagak, gitu kan.
manyar. Itu burung-burung kecil tuh. Burung-burung besar Garuda, elang, Raja Wali, Ya. Flamengo kan dari Di situ. batas barat. Di batas barat. Nama gunung-gunung ada Gunung Palasari, ada Gunung Galunggung. Putri. Ya. Itu kan di situ semua tuh. Ya. Ada juga nama-nama binatang buas. Binatangnya di bukan binatang buas, binatang yang suka ada di hutan. Ya. Ada kita ada jalan itu jalan Sancang tuh kan, Sancang. hutan kan Sancang. Di belakangnya ada badak, Kecil. kecil. Nah, itu berkelompok di situ. Terus jalan mana lagi? Coba deh perhati. Ada jalan planet tuh di daerah Turangga kalau nggak salah. Nah, rasi bintang, itu rasi bintang, rasi bintang. Venus, Merkurius, itu di metro juga ya? Sama? Ya, di perumahan itu jalan perumahan kan. Sebetulnya di Turangga dulu namanya itu juga awalnya sebelum ada di metro. Ya memang jadi ada pengelompokan ya, Ya, pengelompokan itu untuk memudahkan juga. Sebetulnya akan memudahkan kalau kita nyari. Saya dulu dilatih oleh jadi saya dulu diajarkan oleh almarhum ayah saya, bapak. Kalau kamu ditanya alamat atau diberi alamat atau nyari alamat, hafalkan aja satu titik di mana nama itu adalah nama apa, maksudnya misal apakah gunung, apakah ikan atau burung atau apapun lah itu. Jadi kamu gak akan repot. Misal gini, disuruh nyari alamat jalan Kantra misal, itu nggak usah nyari ke daerah mana-mana atau ke Bandung sekali, nggak usah. Langsung aja cari ini daerah ikan-ikan yang kecil di mana ya. Dan itu gampang. Dulu saya dilatih seperti itu dan itu nempel sampai sekarang. Kalau jalan suka-suka misalnya ada daerah tertentu misalnya Suka senam, suka rapi, gitu kan? ya, suka maju, suka apa, Suka maju. biasanya ada di timur biasanya sih. Ya. Timur kalau kota Bandung. Nah, kalau di daerah Suka-suka. kalau di daerah utara itu ada yang tertentu kan Sekelwa. Seke ya. Nah, di daerah Ciputra, jalan Ciputra itu ada Seke Pondok, Seke Panjang. Nah, Seke itu kan sebenarnya tempat mandi ya, pemandian umum. Kalau itu pohon-pohon loa. Nah, bicara Seke sampai tahun 96 lah ya. Tahun 95 96 itu di daerah Jalan Tubagus Ismail yang sekarang itu masih ada Seke. Jadi saya SMP 19 gitu. Jadi dari kelas itu pas saya kelas siang itu kelihatan di soal saya itu ada di tinggi kan, ketinggian ada lembah dikit, terus di punggungan sebelah sana itu daerah kampung apa ya, daerah bukan Bambayang, pokoknya daerah dekat Sekelawar lah, belakang Sekelawar. Itu masih ada Seke. Jadi setiap sore itu yang mandi itu kelihatan dan ditutupnya itu cuma setengah aja, pinding ya kan, itu cuma setengah aja, setengah badan, seperut lah. Jadi atas itu dan kelihatan dada ke atas itu kelihatan. Laki-laki perempuan kelihatan semua. Jadi sampai saya SMP itu saya masih melihat yang seperti itu. Kami ya anak seperti itu melihat. Jadi pembagian waktunya itu kalau nggak salah ya itu ada pembagian waktu. Jadi kalau perempuan itu dari asar sampai jam 4 terus setengah 5-an lah. Sorenya itu kaum laki-laki. Kalau nggak salah ingat. Tapi yang pasti itu ada pembagian waktu aja. Ada Seke. Jadi Seke itu pancuran tempat MCK bersama, tapi airnya dari mata air. Dulu daerah Dago, daerah Serang-Serang ke atas Cigadung itu banyak Seke, banyak mata air ya. Nah, sekarang nggak tahu, udah hilang, udah banget. Nah, sekarang itu jadi perumahan Alamanda. Oh bukan, nah daerah Alamanda, belakang rumah sakit ginjal B.J. Habibie tuh yang sebagai Ismail kan pas tanjakan tuh ada rumah sakit ginjal tuh. Nah dulu di belakangnya itu banyak Seke tuh, ada tempat mandi tuh. Tahun 90-an masih ada di kota Bandung ya gitu. Masih mantap ya udara di sana juga ya waktu itu. Wah, saya kalau berangkat sekolah itu masih berkabut. Masih berkabut.
sering, sangat sering kabutnya itu sangat sering. Gitu. Ya. Nah, itu mungkin sekilas tentang toponimi atau asal usul sebuah nama tempat. Jadi, nah mungkin seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya ada pertanyaan atau hal-hal tertentu yang menjadi kemelut dalam hati, bolehlah komen-komen di kolom komentar. Baik, Kang Yudi, atur nuhun nih. Siap, sama-sama. Untuk wawancaranya, ngobrol lah ya. Ngobrol lah, bukan wawancara apalah. Ngobrolnya, terima kasih. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check the mic and make sure it sound right, boys.